Bismillahirrahmanirrahim. Halo rekan-rekan, perkenalkan saya Taufik Hidayat. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2021 yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan tugas individu tentang mind mapping akuntabilitas. Mind mapping sendiri adalah pemetaan informasi di dalam bentuk grafis atau bagan yang memiliki cabang-cabang. Untuk mempermudah dalam mempelajari isi modul, maka perlu suatu pemetaan informasi. Berikut pemetaan informasinya. Pada akuntabilitas, dimulai dari konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas, akuntabilitas dalam konteks, dan PNS akuntabel. Definisi akuntabilitas yaitu kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Pada mind mapping ini, kita juga bisa lihat secara lebih detail di gambar selanjutnya. Untuk konsep akuntabilitas terdiri dari aspek-aspek, tingkat, dan akuntabilitas publik. Aspek-aspek yang ada pada konsep akuntabilitas yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan atau relationship, kemudian berorientasi pada hasil, result oriented, membutuhkan laporan atau reporting, membutuhkan konsekuensi, dan memperbaiki kinerja. Untuk tingkatan akuntabilitas yang paling rendah dimulai dari akuntabilitas persona, kemudian naik ke akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, hingga akuntabilitas stakeholder. Kemudian pada akuntabilitas publik mempunyai jenis akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal dan memiliki fungsi untuk peran demokratis atau kontrol demokrasi, peran konstitusional atau pencegahan korupsi, peran belajar yaitu efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya adalah mekanisme akuntabilitas. Kita bisa lihat pada gambar yang ada dimensi akuntabilitas yaitu untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel. Maka mekanisme akuntabel harus mengandung 4 dimensi, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Kemudian ada alat akuntabilitas atau birokrasi Indonesia. Ada perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Kemudian pada lingkungan kerja, kita bisa lihat pada gambar atau bagan seperti kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Selanjutnya ada framework akuntabilitas. Ada 5 langkah, yaitu yang pertama tentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu rencanakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu lakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Dan yang terakhir yaitu berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Selanjutnya yaitu akuntabilitas dalam konteks. Ada 5 jenis, yaitu transparansi dan akses informasi, praktik curang dan korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah, dan konflik kepentingan. Selanjutnya kita lihat pada bagian itu adalah bagaimana untuk menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dengan menerapkan prinsip profesi ASN sesuai dengan nilai dasar, kode etik, dan perilaku.
komitmen dan tanggung jawab, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan. Nah, ada juga asas penyelenggara kebijakan terdiri dari profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, serta kesejahteraan. Selanjutnya yaitu perilaku PNS adalah sesuai kode etik, perilaku terikat transparansi, perilaku tidak curang dan korup, bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya negara, dan perilaku berkaitan konflik kepentingan. Untuk akuntabilitas kinerja sekolah merupakan bentuk pertanggungjawaban sekolah dalam melaksanakan program kegiatan kepada seluruh warga dan pengguna jasa pendidikan. Adapun penerapan konsep akuntabilitas di tempat kerja saya di SD Negeri Sawaja, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, yaitu yang pertama, tidak membeda-bedakan siswa. Tidak ada istilah anak emas dan anak tiri. Yang kedua, tidak menambahkan atau mengurangi nilai yang didapat oleh siswa. Nilai yang diberikan tersebut sesuai dengan fakta yang ada. Dan yang ketiga yaitu memberikan kesempatan mendapatkan informasi seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya kepada setiap peserta didik. Demikian pemaparan saya tentang modul untuk akuntabilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.